wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail nabi wa aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummatuhum wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairun nisa'iha khadijatu wal qail aidan laqad ruziqtu hubbaha wa anna uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyin wa azwajihi allati tasharrafna bi ishrati sayyidil mursalin khususan Khadijah al-Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin wa syahidat yawma bi'atsati rasuli rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah penuh berkah, di tempat yang insya Allah penuh maghfirah. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati guru-guru kita, para habaib kita, dan orang tua kita, wabil khusus yang ada di tengah-tengah kita, Habib Ali Zainal Abidin bin Sufyan Al-Idrus dan Habib Ali Zainal Abidin, my friend Al-Jufri, dan Said Musa, Said Alwi Al-Jufri. Semoga Allah berikan kesehatan selalu kepada para habaib kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kepada orang tua kita, Abah Haji Logob dan Abah Guru Hadi dan Guru Usman, Guru Sobari, Guru Kusairi, Ustaz Abdurrahman dan Ustaz Mehmet, yang semoga istiqomahkan beliau semua di dalam membimbing kita semua, dan semoga Allah berikan kesehatan kepada para guru dan habaib kita semua, dan Allah kabulkan hajat-hajat dan maksud para guru kita, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Allahumma ansurna fa'at ridwan 'alaiha wa ammiddana bil asrar allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan adalah keistimewaan radhiyallahu an, yaitu adalah awal orang-orang yang masuk Islam, maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah diringankan segala beban yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidah Khadijah itu adalah orang awal-awal yang pertama kali masuk Islam. Jadi ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, dan adalah keistimewaan radhiyallahu an mendapatkan kemuliaan sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan keberuntungan dengan berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, beliau itu sangat berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nih, kalau majlis-majlis seperti ini nih, kita jangan jadi tuan rumah, tapi jadi khadimun Nabi. Tuan rumahnya siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Di dalam majlis ini kita membacakan maulid Nabi Muhammad. Jadi kita nih khadimnya Nabi. Tuan rumahnya siapa? Nabi Muhammad. Udah pasti ketika Nabi Muhammad yang jadi tuan rumah, kita dijadikan tamu istimewa. Amin, insya Allah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar Sayyidatut Tahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datuknya Qusay, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kalau Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi
anak cucu beliau itu terpelihara. Jadi kita nih sebagai orang tua atau istri kita juga bisa harus berusaha untuk menjaga anak-anak kita daripada akidah-akidah jahiliyah. Orang Arab itu bukan jahiliyah, orang Arab itu cerdas, pintar, kuat, strategi perangnya hebat. Tapi mereka jahiliyahnya di dalam akidah. Nah, maka dari itu nih zaman fitnah sekarang nih, kita didik anak-anak kita, pelihara anak kita daripada akidah-akidah yang kurang lurus, kurang lempeng. Ya. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada ahli dzar, yaitu apabila ditawassul dengan menyebut ya ummana Khadijah al-Kubra, ya ummana Khadijah al-Kubra, ya ummana Khadijah al-Kubra, maka hadirlah beliau. Alhamdulillah, kita bareng-bareng supaya qabul hajat-hajat kita. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummana Khadijah al-Kubra, ya ummana Khadijah al-Kubra, ya ummana Khadijah al-Kubra. Al-Fatihah. Insyaallah beliau hadir di tengah-tengah kita dan kita dikabul hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan adalah keistimewaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Dan Sayyidatuna Khadijah juga orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu perniagaan yang berhasil, sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW di dalam agama Islam. Jadi termasuknya kayak Ustadz Mehmet ini punya harta digunakan untuk dakwah, seperti mengadakan majelis seperti ini. Dan di guru-guru kita juga beliau mengikuti daripada tauladan Siti Khadijah, berjuang dengan hartanya. Kita datang ke majelis ini nggak bawa apa-apa, pulang bawa kenyang dan bawa ilmu. Betul nggak? Bersyukur beliau ini berkhidmah kepada agamanya Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan adalah keistimewaan Sayyidatuna Khadijah selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah SAW. Sayyidatuna Khadijah juga senantiasa bersama Rasulullah SAW selama lebih kurang 24 tahun bersama baginda menjalani rumah tangga, tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Maka para istri nih jangan sampai menyakiti juga, karena kita mengikuti suri tauladan ibunda Khadijah. Kita para istri jangan buat kesel terus suami, iya, buat kesel. Iya dikit-dikit buat kesel. Nah karena apa? Apalagi para guru yang berjuang di jalan Allah ini, kita kadang ada undangan ditanyain kapan pulangnya, lama banget gitu misalkan. Ini bukan curhat. Masya Allah. Dan adalah keistimewaan Sayyidatuna Khadijah diberi pangkat Afdhalu Sayyidatun Nisa'il Alamin, dan istri yang paling utama dari istri-istri baginda dan sama anak-anak baginda, dilahirkan daripadanya si ibunda Khadijah. Jadi ini Sayyidatuna Khadijah, beliau ini Nabi Muhammad ini enggak poligami kecuali Sayyidatuna Khadijah sudah wafat. Monogami kalau bahasa ini sekarang, monogami ya. Kalau poligami, kalau di apa tuh Sayyidatuna Khadijah ini memiliki sifat-sifat yang dimiliki para istri Nabi semua tuh. Jadi terkumpul pada Sayyidatuna Khadijah. Jadi kayak misalkan ada manjanya itu ada
rajinnya, ada misalkan gitu, misalkan ada yang ini semuanya terkumpul pada Sayyidatuna Khadijah. Jadi itu Nabi baru poligami ketika Sayyidatuna Khadijah wafat. Dan inilah anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Zahra, semua anak-anak baginda masuk Islam dan berhijrah bersama baginda ke Madinah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha berkhidmah, menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda berkhalwat di Gua Hira. Dengan setia beliau menunggu baginda pulang dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mengantri makanan untuk baginda Rasulullah SAW. Gua Hira itu dulu enggak kayak sekarang. Sekarang mungkin ada anak tangga yang mudah untuk mencapainya. Kalau dulu itu terjal, batu. Jangankan dulu dah, kita nih naik ke ini aja tuh, kayak gunung-gunung kayak di sini. Kalau nggak ada anak tangganya gimana, Pak? Nah itu dia perjuangannya luar biasa karena sangat cintanya Sayyidatuna Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan setia, Masya Allah. Dan keistimewaan Ibunda Khadijah mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah SAW bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat dari lu'lu'. Dan adalah keistimewaan yang sangat dicintai. Sayyidatuna Khadijah adalah sangat dicintai Rasulullah SAW. Seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi cinta pada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga baginda tidak pernah melupakan kebaikan radhiyallahu anha dan menghormati keluarga beliau dengan mengirim hadiah, dan terkadang baginda menyembelih kambing sendiri kemudian membagi dagingnya kepada keluarga Sayyidah Khadijah, dan baginda sering menyebut-nyebut kebaikan radhiyallahu anha serta memuji dan bercerita keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah, dan baginda tidak pernah bosan sekalipun lama dan panjang, dan baginda selalu mendoakan serta meminta ampunan kepada untuk Sayyidah Khadijah. Jadi ketika orang cinta tuh selalu nyebut, meskipun orang yang kita ceritain itu bosan ngedengar cerita kita. Iya. Kita cinta sama seseorang, kita curhat sama seseorang nih, itu orang nggak mau denger, tapi kita seneng. Kenapa? Karena kita cinta kepada orang yang kita cintai. Gitu. Jadi kalau kita udah cinta sama satu sesuatu, orang ngedengerinnya. Tapi Nabi menceritakan Sayyidatuna Khadijah nggak pernah bosan meskipun itu panjang. Dan keistimewaan beliau tuh nggak terhitung, banyak banget. Iya, saking banyaknya nggak kehitung dah. Dan saking cintanya Nabi Muhammad SAW sampai mengistimewakan daripada istri-istri yang lain, gitu. Bahkan saya juga ini bingung, al-mahabbah itu artinya apa, saya nggak tahu. Saya pernah mendampingi, saya punya guru Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi. Beliau pernah bilang, anak nggak bisa ngartiin arti mahabbah. Anak sendiri nggak tahu apa arti mahabbah. Anak takut, anak katakan cinta, takut apa? Cinta-cinta yang sekarang kebanyakannya didampingi dengan sebuah kemaksiatan. Lalu apa yang anak artikan ini al-mahabbah? Beliau bilang gitu. Bukan, beliau nggak ngartiin. Al-mahabbah ya udah al-mahabbah gitu. Jadi nggak bisa diartikan, nggak tahu. Mungkin saking dalamnya al-mahabbah ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di malam Jumat, malam pelipur lala untuk orang kekasih kita, untuk kekasih kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika seseorang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu bisa menghapus daripada amalan-amalan kejelekan kita. Jadi ada seorang laki-laki dahulu kala itu dia sedang berjalan di suatu desa, kemudian dia melihat suatu bentuk yang begitu buruk.
bentuk yang jelek rupanya. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada bentuk tersebut, "Man, siapa kamu ini?" Kemudian dia jawab, "Ana amaluki." Ana amaluk. Aku ini adalah amalmu yang buruk. Kemudian si laki-laki ini, "Faman najah?" Bagaimana caranya aku selamat daripada amal buruk itu? Kemudian amal buruk tersebut bilang, "As-salatu 'alan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yaitu adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "As-salatu 'alayya nurun 'ala sirat." Seorang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi cahaya di jembatan Siratal Mustaqim. "Wa man shalla 'alayya yaumal jum'ah samanina maratan ghafarallahu lahu dzunuba samanina 'aman." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa orang yang membaca sholawat kepadaku di hari Jumat, ini hari Jumat 80 kali, maka Allah akan mengampunkan dosanya 80 tahun. Kita udah ada belum 80 tahun? Mungkin saya mau belum, mungkin apa-apa guru kita ya udah ada. Nah itu kita yang belum ada umur 80 tahun, kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan 80 kali, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita selama 80 tahun tersebut. Dan diceritakan juga bahwasanya ada seorang laki-laki, dia lalai hingga baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini laki-laki bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW tidak menoleh sedikit pun kepada ini laki-laki. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, a'anta alayya ghadban?" Ya Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Kemudian Rasulullah menjawab, "La, aku enggak marah kepadamu, aku enggak marah." Kemudian si laki-laki tersebut, "Falima la tanzur ilayya?" Lalu kenapa engkau tidak menoleh sedikit pun kepadaku? Kemudian Nabi Muhammad SAW, "Li'anni la a'rufuka." Karena aku enggak kenal sama kamu. Aku enggak kenal sama kamu. Siapa kamu? Kemudian laki-laki tersebut masih bertanya, "Kaifa la ta'rifuni wa anna rajulun min ummati?" Lalu bagaimana ya Rasulullah? Aku ini, kok bisa kamu enggak kenal denganku, sedangkan aku ini adalah seorang laki-laki dari umatmu. Kata laki-laki tersebut. Bahkan para ulama meriwayatkan, "Annaka a'rafu bi ummati min walidah bil walad." Sungguh engkau lebih mengenal umatmu daripada seorang ibu mengenali anaknya. Ibu dari jauh tuh anaknya lagi ngapain ketahui tuh. Oh, ciri-ciri itu anak saya tuh di sana. Itu ibu tahu. Tapi Nabi Muhammad itu lebih mengenal umatnya. Itu kata para ulama. Kemudian Nabi sodaku, benar, kata mereka itu benar. Para ulama mengatakan benar gitu. Walakinnaka la tazkuruni bisolah. Akan tetapi aku enggak kenal kamu sebab engkau jarang baca sholawat kepadaku. Sebab engkau enggak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa inna ma'rifati bi ummati biqadri salatihim alayya. Sungguh aku kenal kepada umatku dengan kadar seberapa banyaknya dia membaca salawat kepadaku. Jadi kalau kita ingin dikenal baginda Nabi Muhammad SAW, ayo banyakin baca salawat mah enak. Enaknya gimana? Mau kayak gimana aja diterima. Belum tentu kita sholat nih diterima karena ada riyaknya, ada sombongnya. Belum tentu nih kita ngaji diterima, ada riyaknya, ada sombongnya. Tetapi ketika membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah itu diterima oleh Allah. Kemudian si laki-laki tersebut bangun daripada tidurnya dan dia mewajibkan dirinya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari 100 kali. Dia wajib pokoknya. Wajib sehari 100 kali. Dan akhirnya ketika dia melakukan, si laki-laki tersebut melakukan hal itu, dia di dalam tidurnya bermimpi lagi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW katakan, "A'rafuka al-an." Aku sekarang kenal sama kamu. Sebab kau sering baca salawat kepadaku dan aku akan mensyafaati kamu dan engkau termasuk orang yang cinta kepadaku. Dan makanya kita banyakin baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ini ayat turun
ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak Ka'ab bin Ashraf dan para sahabatnya untuk apa? Masuk ke dalam Islam. Akan tetapi ini Ka'ab bilang, kami ini udah cinta dahsyat kepada Allah. Kami ini sangat cinta kepada Allah. Dan akhirnya ketika ini Ka'ab dan para sahabat yang ngomong seperti itu, turunlah ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka apabila mereka cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Nabi gitu. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kita ini disuruh ikuti, bukan buat yang baru. Agama itu mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Bukan kita buat yang baru, caranya begini. Enggak, kita suruh ikuti. Yang udah ada kita ikuti. Kita punya guru nih ya sanadnya asli sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti nih guru-guru kita nih. Ya, jangan melenceng, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Ayo kita ikuti guru-guru yang udah sanadnya sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kamu mengikuti Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah akan cinta kepada kita. Kita ikut Nabi Muhammad, Allah akan cinta kepada kita dan Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa kita. Allah Maha Sayang, Allah Maha Rahim. Dan hubbul mu'minin, dan cintanya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mengikuti perintahnya Nabi Muhammad SAW, taat kepada Allah dan mencari ridhonya Allah. Dan sedangkan cintanya Allah kepada seorang mukmin yaitu adalah kita dipuji, kita dimaafkan, kita mendapatkan ridhonya Allah, insya Allah. Bahkan Imamul Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, man da'a arba'an min ghairi arba' fahuwa kadzdzab. Jadi Imam Ghazali mengatakan siapa orang yang mengaku 4 perkara tetapi dia tidak melaksanakan daripada 4 perkara tersebut, orang tersebut pendusta, orang tersebut pembohong. Pertama apa? Man da'a hubbal jannah wa lam ya'mal bi ta'ah fahuwa kadzdzab. Siapa orang yang mengaku cinta, saya cinta kepada surga, saya cinta kepada rindu kepada surga, akan tetapi orang tersebut tidak taat, orang tersebut maksiat kepada Allah, fahuwa kadzdzab, orang tersebut pendusta, pembohong besar. Mengaku cinta sama surga tetapi tidak taat kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, wa man da'a hubban nabi wa lam yuhibbal ulama wal fuqara fa huwa kadzdzab. Seorang mengaku cinta, oh saya cinta Rasulullah, saya cinta Nabi Muhammad, saya cinta Sayyidatuna Khadijah. Akan tetapi dia benci ulama, dia fitnah ulama, dia ngomongin ulama begini-begini, dan dia juga enggak demen dengan orang fakir. Bahwa kadzdzab, orang tersebut pendusta besar, orang tersebut pembohong. Jadi ngaku cinta kepada Nabi, ya kita deketin ulama, kita datang majelis, kita hadir ngaji majelis ilmu, karena di dalam majelis tersebut membahas tentang halal dan haram, udah jelas di situ, ya, karena kecintaan kita. Dan orang yang lari daripada ulama akan dicoba 3 perkara. Maka cobaan pertama perkara pertama adalah keberkahan di dalam rezekinya Allah angkat. Nauzubillah kalau kita keberkahan di dalam rezeki kita diangkat, yang ada kita capek, lelah, duit nggak kerasa tiba-tiba habis. Itu kan keberkahannya kurang. Kenapa? Sebab kita jauh daripada ulama. Coba kalau kita mendekat, kita deketin ulama, kita ngadir majelisnya, nggak apa-apa dah seminggu sekali. Kalau kita nggak bisa 2 minggu sekali, nggak bisa juga sebulan kali. Jangan sampai titik ini nggak sama sekali hadir majelis ilmu. Karena sebab kita nggak suka dengan ulama, naudzubillah. Jangan sampai kita tidak mencintai para ulama. Itu kalau kita mengaku cinta Nabi, kita cinta kepada ulama dan fakir miskin. Dan yang ketiga, wa man da'al khawf minan nar wa lam yatruk al ma'asi. Orang ngaku takut daripada api neraka, ya Allah saya takut nerakamu, ya Allah saya takut nerakamu, akan tetapi maksiat jalan terus. Itu pembohong, pendusta orang tersebut. Dia ngaku takut sama neraka, tapi dia maksiat jalan terus. Itu termasuk pembohong. Wa man da'ahuballah ta'ala wa syaka minal balwa fa huwa kadzdzab. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah, ngaku cinta, ya Allah aku cinta kamu, ya Allah aku sayang kamu. Bahasanya sekarang kayak gitu kan, sayang Allah, sayang. Akan tetapi ketika dicoba sama Allah, diberi ujian, dia ngeluh, ya Allah ini cobaan saya berat amat. Nikmatin,
Ketika kita cinta kepada orang yang kita cintai, kita dicoba sama orang yang kita cintai, itu akan terasa nikmat. Contoh pengantin baru. Contoh pengantin baru misalkan nih. Itu berduaan. Itu si pacarnya nyubit lakinya. Sakit nggak? Sakit. Tapi terasa nikmat dirasa sakitnya itu. Bener nggak? Cubit, aduh sakit. Tapi demen. Nah begitu kenapa? Karena orang tersebut cinta kepada orang yang dicintai. Jadi siap ketika kita mencintai seseorang, maka siap juga dengan cobaannya. Siapa orang ngaku cinta kepada Allah, kita juga siap dengan ujiannya. Itu pengantin baru kayak gitu, dicubit, sakit beneran. Tapi rasanya nikmat, demen, pengen ngobrol lagi, pengen bercanda lagi. Iya, itu namanya cinta. Begitu juga cintanya seorang mukmin kepada Allah. Ketika kita dicoba sama Allah, alhamdulillah, para wali sifatnya kayak gitu, demen tuh dicoba sama Allah. Karena dicubit sama Allah, itu cubitannya Allah kepada, rasa cintanya Allah kepada seorang mukmin. Bahkan diceritakan juga ada sekelompok orang datang ke Imam Syibli. Ini orang ngaku, Imam Syibli bertanya, man antum, siapa engkau gitu. Di luar siapa? Kemudian ini orang-orang tersebut, jamaah tersebut bilang, kami ini adalah muhibbin, kami ini adalah kekasihmu, kami ini adalah orang yang cinta kepadamu, wahai Imam. Kemudian Imam Syibli ini ngelempar batu kepada sekelompok itu, dilempar. Akan tetapi ketika dilempar itu, orang golongan tersebut menghindar dan lari. Kemudian Imam Syibli berkata, kenapa kamu lari? Kamu mengaku cinta katanya. Kamu mengaku suka sama saya. Akan tetapi ketika aku beri cobaan, kamu lari. Itu bukan sifat muhibbin. Sifat muhibbin itu ketika apa yang kita, orang yang kita cintai memberikan bala kepada kita, kita terima. Itu sifat muhibbin. Sebagaimana seorang cinta kepada Allah, Allah beri cobaan kepada kita, kita siap menerima cobaan tersebut. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Sayyidatuna Khadijah, dan cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan tidaklah kita bangkit daripada ini majlis melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan tidaklah kita bangkit daripada ini majlis melainkan Allah kabul hajat-hajat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.